Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya bagi penggemar grup politik Belu News pada malam hari ini. Salam jumpa lagi dengan saya, Kiki Nahak Negara, di grup politik Belu News pada malam hari ini. Malam ini ada berita yang sangat hot, tapi seperti biasa, sebelum saya mulai dengan tema dan isi daripada live saya pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu yang liriknya: pandainya lidahmu memutar balik kata, kau kejam, kau sakiti insan lemah ini. Jika ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang tahu judulnya, tolong disampaikan kepada saya, karena saya mencari judul lagu tersebut sampai malam hari ini pun saya juga bingung. Malam ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Kapolres Belu, yaitu AKBP Yosep Krisbianto. Selamat ulang tahun buat Bapak Kapolres Belu. Semoga di usia yang 44 tahun ini Bapak semakin bijaksana, semakin profesional, dan senantiasa diberikan umur yang panjang, dan senantiasa juga dicintai, dilindungi, dan dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya juga mau menyampaikan buat adik Beri, tahap pertama sudah adik lalui, tetap semangat sampai hari H. Saya juga menyapa adik Dedi, saudara saya Dedi Lau yang ada di Halulik, Haman. Saya juga mau menyapa adik Berti yang ada di Haliwen. Saya juga mau menyapa yang ada di Sesekoy, ada adik Ano, Apeu, dan Amari. Dan bagi Mas Aloh Kuneru dan Mas Dedi Amalau, semoga dalam keadaan sehat selalu. Tema live pada malam hari ini terkait dengan Genos. Walaupun angka COVID kita tidak dengar lagi di Kabupaten Belu, tapi saya sebagai masyarakat, bagian daripada kabupaten perbatasan ini, saya ingin mempertanyakan. Dulu kita pernah mendengar bahwa pemerintah dari Kabupaten Belu mengadakan atau pengadaan Genos, yaitu alat tes cepat COVID-19. Tapi sampai hari ini saya tidak dengar itu Genos itu ada di rumah sakit mana, terus fungsinya seperti apa, terus sejauh mana penggunanya, akurasinya seperti apa. Ini saya harus bertanya, kenapa saya harus sampaikan begini? Karena yang saya baca dari berita dan saya mencari dari sumber-sumber yang ada, minta maaf kepada pemerintah daerah Kabupaten hari ini, kalau saya mendengar bahwa Genos ini sementara diberhentikan. Saya tidak tahu apakah diberhentikan karena akurasi daripada alat tes cepat yang Genos ini betul-betul mujarab atau tidak. Makanya hari ini masih sementara diberhentikan. Tapi pemerintah dari Kabupaten Belu ngotot dan mengadakan alat Genos ini. Tapi sampai hari ini saya mau bertanya, alat itu ditaruh di mana? Di puskesmaskah atau di rumah sakit umum atau buatnya? Saya tidak pernah dengar. Saya tidak pernah dengar apakah pasien COVID yang pernah terjadi di Kabupaten Belu itu mereka bisa tahunya itu dari menggunakan alat yang namanya Genos tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih kepada teman-teman media, kalau bisa tolong diliput dulu, tolong ditanya apakah itu barang masih berfungsi atau tidak. Kenapa saya harus ngotot menyampaikan begini? Karena saya tahu pemerintah pusat sudah bilang menghentikan proses pembuatan atau alat tes cepat yang namanya Genos tersebut karena akurasinya masih dipertanyakan. Tapi pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini mereka mengadakan, bahkan sampai di kabupaten ini namanya pengadaan Genos, booming. Oh, pemerintah daerah Kabupaten Belu
mendatangkan alat tes cepat yang namanya Genos. Heboh, media mulai pompa. Genos datang untuk menjawab hasil tes cepat agar masyarakat Kabupaten Belu yang terpapar atau yang terindikasi COVID-19 dengan alat tes Genos itu bisa kita tahu. Tapi yang menjadi sumber pertanyaan saya Vicky ini, saya mempertanyakan Genos itu ada di mana, terus sejauh mana penggunanya, dan saya mohon kejujuran di sini supaya kita sama-sama tahu akurasinya seperti apa. Kalau misalnya barang itu didatangkan terus tidak bisa digunakan secara efektif, maaf saja, minta maaf. Berarti barang ini mubazir dan tidak ada gunanya. Kita boleh datangkan barang ini. Media liput mengatakan, oh pemerintah mendatangkan alat tes cepat yang namanya Genos. Tapi hari ini saya tidak dengar lagi Genos itu sudah sejauh mana penggunaannya. Apakah orang-orang yang kemarin kita dengar terpapar COVID-19 itu alat tes Genos ini mengatakan bahwa mereka terpapar, sedangkan pemerintah pusat menghentikan pembuatan ini. Tolong teman-teman, tolong ini dilihat, tolong teman-teman, tolong ini dicari tahu dan diliput supaya kami masyarakat Kabupaten Belu ini kami bisa tahu sejauh mana penggunaan barang ini efektif atau tidak. Karena kami ini orang-orang yang peduli, kami adalah orang peduli terhadap kesehatan di Kabupaten Belu, dan kami orang-orang yang antusias untuk tahu bahwa barang ini efektif atau tidak. Karena kami baca di berita itu di pusat sudah dihentikan, tapi kami di Kabupaten Belu ini ngotot untuk datangkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, situasi pandemi ini, situasi COVID ini yang melanda negara Indonesia ini, termasuk kita yang ada di perbatasan Kabupaten Belu ini sangat memukul. Baik itu perekonomian lumpuh, mau dikatakan lumpuh. Usaha-usaha kecil itu banyak yang gulung tikar. Masyarakat miskin makin tambah miskin. Tapi pemerintah dari Kabupaten Belu peduli dengan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dia mendatangkan Genos. Oleh karena itu kami masyarakat bertanya, efektivitas, akurasi daripada Genos itu seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan besar kami masyarakat Kabupaten Belu. Saya juga mengharapkan kepada teman-teman media atau teman-teman yang peduli dengan Rai Belu ini, coba tolong ditanya sejauh mana penggunaan alat yang namanya Genos ini. Karena minta maaf, saya pikir ini sekolah tidak sampai 3 kali atau 7 kali. Jadi saya bingung itu barang seperti. Saya mau bertanya, karena kami baca di berita ini alat ini sudah dihentikan di pusat sana, tapi kami di Kabupaten Belu ini tetap mendatangkan barang itu. Saya tidak tahu nilai harganya itu yang didatangkan itu berapa. Tapi setidaknya juga sebagai masyarakat kami mempertanyakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Baru ini, sejauh mana efektivitas daripada akurasi daripada penggunaan alat tersebut. Kenapa saya bilang begini? Karena ini alat ini datang pun saya tidak tahu, sampai saya tidak dengar bilang, oh ini masyarakat ini terdeteksi karena COVID, oh ini alat ini Genos, tapi sampai saya tidak pernah tahu. Minta maaf, saya menduga barang ini hanya didatangkan terus dikasih di rumah sakit terus didiamkan. Efektivitas dan penggunanya juga tidak jelas. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Patut kami menduga. Patut kami mencurigai. Kenapa? Karena barang ini, sekali lagi yang saya sampaikan, dari pusat sudah mau menghentikan ini. Tapi kita yang di kabupaten perbatasan ini ngotot datangkan alat ini.
Anggarannya mau bilang puluhan juta, mungkin ratusan. Minta maaf kalau saya tidak salah ya. Tapi setidaknya ada pertanggungjawaban dari pemerintah hari ini. Jika kabupaten ini mau menjadi lebih baik, segala sesuatu kita buat. Kalau A ini sudah baik, baru kita mau menuju ke B. Jangan A, B, C, D kita rangkap satu kali. Sebagai masyarakat yang hidup di perpacian, kami mempertanyakan itu. Target vaksinasi di Kabupaten Belu, mau bagi saya pribadi, saya mengatakan mungkin sudah target lah sekitar 70%. Tapi itu peran dari mana? Peran dari aparat penegak hukum. Kan saya menyaksikan sendiri, aparat penegak hukum malam pun juga mereka masih melayani masyarakat untuk vaksin, jemput. Bahkan mereka rela mengocek uang pribadi mereka. Mereka bawa masyarakat. Setelah masyarakat divaksin, mereka memberikan makan. Setelah beri makan, mereka antar pulang. Ini pekerjaan yang mulia. Dan hari ini, bagi saya, masa Kabupaten Belu hari ini, saya mau bilang, untuk bicara tentang COVID-19, saya rasa masyarakat semua sudah, mau bilang mereka sudah tidak takut. Karena apa? Semua sudah rata-rata sudah tervaksin. Yang menjadi pertanyaan saya, alat yang namanya genos itu fungsinya seperti apa? Dan sekarang itu ada di rumah sakit mana-mana saja. Supaya masyarakat ini bisa tahu. Karena saya menduga barang ini kita ada kan, pemerintah dari Kabupaten Belu datang kan. Setelah itu, saya menduga nangkrak, tidak bisa digunakan. Haman Hendrikus, malam abang, malam adik. Mungkin di sini Arik mau berkomentar, mau menyampaikan, silakan. Saya minta maaf, saya bikin hak ini apa yang diwacanakan, apa yang dijalankan, atau apa yang diprogram oleh pemerintah Kabupaten Belu, saya akan selalu ikuti. Alat itu datang orang mau kasih tahu Pak Vicky, tidak mungkin. Jadi saran saya kalau Pak Vicky tahu alat itu di mana difungsikan atau tidak, sebaiknya kasih tahu saja biar lebih jelas. Itu alat itu di mana difungsikan atau tidak sebenarnya. Begini, ini Bapak Luan Emmanuel. Sekali lagi bahwa politik itu sudah selesai, ini sudah 2022. Saya ini tidak punya kapasitas bilang dia mau beritahu saya atau tidak. Kalau barang yang tidak mau diberitahu kepada masyarakat, ketika barang itu datang tidak usah dipublikasikan atau tidak usah tulis media. Karena ini menyangkut uang daerah, uang masyarakat Kabupaten Belu. Patut saya untuk bertanya. Wajar sebagai masyarakat Kabupaten saya bertanya, kenapa saya bilang begitu? Daripada genos yang didatangkan minta maaf, saya menduga mubasir, mendingan uang itu dibagikan kepada masyarakat. Hari ini saja JPS masyarakat Kabupaten Belu 3 bulan terakhir belum dibayarkan. Dengan berbagai spekulasi bilang ada pendobelan data, tapi pertanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten hari ini saya juga tidak tahu. Ini saya pertanyakan. Di fungsi atau tidak yang hari ini saya bertanya. Akurasi daripada genos itu seperti apa? Tidak pernah orang tulis minta maaf atau teman-teman media tulis bilang terpapar COVID-19 karena hasil tes menggunakan genos. Tidak pernah ada. Saya hari ini tidak dengar. Ada itu datang saya tahu. Dr. Matius, contoh mesin bor air itu sudah sampai di mana? Kalau seperti Anda bicara ini, mungkin Anda ini yang pertama mungkin Anda ini entah Anda ini paham atau tidak paham, bagi saya mungkin Anda terpengaruh alkohol. Karena yang dibahas lain, Anda nyambungnya ke lain. Artinya kalau kita ke pasar baru, Andanya lompat ke sesekoi. Jadi pusing saya menjelaskan buat Anda ini. Jadi mungkin Anda coba cari cara diskusi yang baik, supaya menyampaikan Anda punya agak kegila-gilaan ini. Karena saya pribadi tidak mau melayani seperti apa yang Anda katakan ini.
Saya bicara tentang genos ini karena saya tahu bahwa adat ini datang menggunakan uang masyarakat daerah Kabupaten Belu. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa fungsi dan kegunaannya sudah sejauh mana. Prakteknya itu sejauh mana. Penyerahan barang ini, ya, yang tadi saya sampaikan. Saya tidak tahu ini barang ini kegunaan efektif atau tidak. Makanya saya mempertanyakan ini, hal-hal kecil seperti ini. Pemirsa guru politik Belunis pada malam hari ini. Saya hanya mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu. Jika ada hal-hal yang menurut kita dalam benak pribadi kita adalah ganjil dan menjadi pertanyaan besar, mari silakan kita memberikan kritik dan saran yang positif. Agar ke depan kabupaten yang kita cintai ini menjadi lebih baik, lebih maju. Kalau kita masih berpikir lagi bahwa tentang ini orang dukung si A, dukung si B, maka otak kita akan seputaran itu. Sakit hati, dendam, iri. Seperti itu. Contoh seperti oknum yang ini. Yang menyampaikan, yang kita omong A, dia larinya B. Itu jelas, orientasinya jelas. Jadi saya berharap janganlah bermain di air yang keruh. Utang di bengkel itu sulunas kok. Ini sudah dari A di B di C. Semoga Tuhan mengampuni dosa dan perbuatanmu, dan saya tidak akan mengomentari apa yang Anda sudah komentari. Saya bilang ya, semoga Tuhan mengampuni dan berikan berkat yang berlimpah bagi Anda dan keluarga Anda. Saya Fikinak tidak lagi mau memperpanjang bahasa atau kata yang di luar berkonteks yang saya bahas. Saya yang mau menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat Kabupaten Belu tahu bahwa genos itu pada dasarnya di pemerintah pusat itu dihentikan. Untuk sementara dihentikan. Kenapa dihentikan? Mungkin mereka mau mendalami lagi akurasi dan ketepatan daripada alat itu. Tapi kita di Kabupaten Belu, kita sudah mengadakan itu, bahkan sudah didatangkan. Tapi sampai hari ini kita tidak tahu akurasi daripada alat tersebut, efektivitas daripada penggunaan alat tersebut. Jadi saya menduga ini barang datang habis tidak bisa digunakan. Saya harus menyampaikan karena menggunakan uang masyarakat Kabupaten Belu. Sedangkan masyarakat ini ada hidup penuh dengan kesusahan. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Apabila dalam tutur kata saya, bahasa saya menyinggung perasaan Bapak Ibu saudara sekalian, saya mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Inilah saya, elemen masyarakat jalanan. Saya menyampaikan kepedulian saya terhadap masyarakat Kabupaten Belu. Dan apabila bahasa saya ini membuat Bapak Ibu atau oknum-oknum pemangku kekuasaan di Kabupaten Belu ini merasa terganggu dan merasa emosi, silakan. Saya tidak peduli kalau Anda yang mau emosi. Karena saya akan layani terus dengan sepenuh hati. Closing statement saya pada malam hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kaula muda, kaum intelektual, Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin bergabung dengan saya pada tanggal 20 Januari pukul 09 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Kabupaten Belu, yaitu masyarakat penerima jaring pengaman sosial yang sampai hari ini belum dibagikan atau belum dicairkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu dengan spekulasi alasan yang bermacam-macam. Oleh karena itu saya mengajak, marilah kita menyuarakan dan kita meminta supaya pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk merealisasikan hak-hak masyarakat Kabupaten Belu, yaitu 3 bulan terakhir, yaitu Oktober, November, Desember 2021, mengingat ini sudah tahun 2022. Oleh karena itu dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya pada malam hari ini. Senantiasa Bapak Ibu saudara sekalian
senantiasa diberkati, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa.